sapa wong apa Thalib iku aftona luwih pinter sapa wong minhu tenimbang nabi. Wa ma'adzalik lan ing dalem sertane mengkono-mengkono lam yakun. Wa ma'adzalik lan ing dalem sertane mengkono-mengkono walam yakun aftona minhu amaro umiro den perintah sapa nabi bil musyawarati kelawan musyawarah. Wa kana lan ono sapa nabi iku yusyawaro musyawaro sapa nabi ashabahu ing pira-pira sahabate nabi fi jami'il umuri ing dalem sakabehane pira-pira perkara hatta hawa ijal baiti sehingga pira-pira kebutuhan umahe Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Ali mahalaka ora rusak sapa imriin awa-awaan an musyawaratin saking musyawaratin saking sakwise musyawarah. Jadi dalam permasalahan musyawarah ini sangat penting untuk dilakukan oleh siapapun, khususnya bagi pelajar yang hendak memilih guru. Sebab mengenai tentang musyawarah ini, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk bermusyawarah dalam setiap perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Syekh Az-Zarnuji mempertegasnya lagi, walam yakun aftona minhu, bahwa tidak ada manusia yang lebih cerdas daripada Nabi. Sekalipun Nabi adalah manusia yang paling cerdas, Nabi pun diperintah melakukan musyawarah. Terlebih lagi kita ini, maksudnya begitu. Oleh karenanya musyawarah menjadi sesuatu yang sangat penting. Diceritakan oleh Syekh Az-Zarnuji bahwa mengenai tentang musyawarah yang dilakukan oleh Nabi, bahkan dilakukan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan rumah gitu ya. Nabi melakukan musyawarah dengan para sahabatnya, meminta pendapat para sahabatnya. Jadi musyawarah itu tidak kemudian menyebabkan seseorang terlihat bodoh, tidak menyebabkan seseorang terlihat tidak tahu. Justru seseorang yang melakukan musyawarah ini memperlihatkan bahwa dia ini orang yang cerdas. Jadi orang yang mau bermusyawarah itu orang yang cerdas, karena dia sadar bahwa musyawarah itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Justru orang kalau tidak mau bermusyawarah dalam beberapa hal, ini justru menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang egois, orang yang merasa benar sendiri, dan ini menunjukkan kebodohannya. Bukan kemudian orang yang tidak pernah musyawarah itu pintar, justru menunjukkan kebodohannya. Oleh karena itu, khusus bagi pelajar, cintailah musyawarah.
Jangan kemudian saatnya ada kegiatan musyawarah di pondok justru malah tidak berangkat, atau ada musyawarah di masyarakat kemudian menghindar. Cintailah musyawarah. Qala Ali ma halaka imri'in an musyawaratin. Sayyidina Ali kemudian menyampaikan bahwa tidak ada kemadharatan bagi seseorang yang melakukan musyawarah. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini mempertegas bahwa musyawarah kaya akan manfaat. Jadi harus yakin para santri yang senang musyawarah, maka ini akan menjadi asbab daripada asbabul futuh. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kila den ngendikaake rajulun utawi, kila den ngendikaake iku rajulun wong lanang kang sempurna. Wa nisfu rajulin lan separone wong lanang. Wala syai'a lan ora ono suwiji-wiji iku maujud. Farrajulu moko utawi wong lanang iku man. Farrajulu moko utawi wong lanang kang sampurna iku man wong lahu kang iku tetep keduwe man. Ro'a utawi ono pendapat so ibun kang bener. Wa yusyawara lan musyawarah sapa rajul. Wa nisfu rajulin utawi separone wong lanang iku man wong lahu kang iku tetep keduwe man. Ra'yun utawi pendapat so ibun kang bener. Walakin la yusyawara tetapi ne ora gelem musyawarah sapa rajul sapa man. Au yusyawaru utawa musyawaru sapa rajul walakin la ra'ya tetapi ne ora ono pendapat iku maujud lahu kedue rajul utawa man. Wala say'a lan ora ono wong lanang iku maujud sapa man wong la ra'ya kang ora ono pendapat. Laru akang ora ono pendapat lahu kedue man. Wala yusyawara lan ora gelem musyawarah sapa man. Selain musyawarah juga menjadikan tolak ukur atas kecerdasan seseorang. Musyawarah juga menunjukkan atas kesempurnaan sifat kelaki-lakian seseorang. Dalam salah satu pendapat disampaikan bahwa ada 3 jenis laki-laki. Ada 3 jenis laki-laki. Yang pertama adalah laki-laki sempurna. Ada jenis manusia gitu ya. Satu, manusia yang memiliki sifat kelaki-lakian sempurna. Yang kedua, manusia yang memiliki sifat kelaki-lakiannya hanya separuh. Yang ketiga, manusia yang sama sekali tidak ada sifat kelaki-lakiannya. Karena musyawarah ini kan dengan orang banyak, sehingga banyak pengalaman-pengalaman dulu orang-orang yang masih baru melakukan musyawarah itu kan memiliki rasa minder, rasa takut gitu kan, sehingga dihubungkan dengan sifat laki-lakian ya begitu. Oleh karenanya dalam salah satu pendapat disampaikan ada 3 kategori manusia. Yang pertama memiliki sifat laki-laki yang sempurna. Yang kedua memiliki sifat laki-laki yang
separuh. Yang ketiga, manusia yang tidak memiliki sifat kelaki-lakian sama sekali. Untuk kategori yang pertama, seorang yang memiliki sifat kelaki-lakian sempurna adalah man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawar, adalah seseorang yang memiliki pendapat, seseorang yang memiliki pendapat benar dan ia mau bermusyawarah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini memiliki pendapat dan pendapatnya diyakini benar. Namun dia tidak memutuskan bahwa pendapatnya lah yang paling benar, sehingga dia butuh musyawarah. Nah, untuk kategori yang ini disebut manusia yang memiliki sifat laki-laki yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah nisfu rajulin, manusia yang memiliki sifat kelaki-lakiannya separuh. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sha'ibun walakin la yushawar aw yushawara walakin la ra'yun lahu. Kategori yang kedua, manusia yang memiliki sifat kelaki-lakiannya separuh adalah seseorang yang memiliki pendapat benar namun tidak mau melakukan musyawarah, tidak mau berdiskusi, ataupun dia melaksanakan musyawarah, ia mengikuti diskusi, tetapi dia tidak memiliki pendapat yang benar atau tidak berpendapat sama sekali. Berarti hanya separuh sifat kelaki-lakiannya. Sedangkan yang ketiga adalah wala syai'a, seorang manusia yang sama sekali tidak memiliki sifat kelaki-lakian, yaitu man la ra'yun lahu wala yushawar, yaitu seseorang yang tidak memiliki pendapat juga tidak mau bermusyawarah. Jadi gak ada kontribusinya ini. Memiliki pendapat sendiri juga tidak ada pendapat yang benar. Ditambah lagi dia tidak mau bermusyawarah, tidak mau berdiskusi. Nah, ketiga kategori itu disampaikan oleh salah satu pendapat, dan ini lebih menegaskan lagi tentang pentingnya musyawarah. Jadi musyawarah itu selain menunjukkan kecerdasan seseorang, musyawarah juga menunjukkan sifat maskulin seseorang. Waqala lan ngendika sapa Ja'far As-Shadiq, Syekh Ja'far As-Shadiq li Sufyan As-Tsauri marang Sufyan As-Tsauri rahimahu muga-muga melasi ing Ja'far As-Shadiq sapa Allahu Allah. Ngucap syawir musawaraha sapa sira fi amrika ing dalem masalah sira ma'al ladzina sertane wong akeh yakhshawna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Allah. Yang dimaksud orang yang takut kepada Allah ini adalah ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Wa talaba wa talabul ilmi
Wa talabul ilmi lan temen setuhune luwih wa talabul ilmi lan temen setuhune luru ilmu iku min a'lal umuri setengah saking luhur-luhure piro-piro perkara luhur-luhure piro-piro perkara wa ashabuha lan luwih angel-angele perkara. Fakana moko ono opo al musyawarah fihi ing dalem iku fihi tetep ing dalem talibul ilmi ahammu utawi luwih penting. Wa aujaba lan luwih wajib ay min sairil umuri kemudian berkaitan dengan pentingnya musyawarah juga ada salah satu kisah yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji, yaitu makolahnya Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan As-Tsauri. Ja'far As-Shadiq menyampaikan kepada Sufyan As-Tsauri, menyampaikan tentang perintah musyawarah dalam berbagai hal, bermusyawarah dengan para ulama, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Karena kalau orang yang takut kepada Allah pasti akan cinta dengan kebenaran, sehingga pendapat yang disampaikan benar. Ada kaidah dalam kaidah akademik itu bahwa seorang akademisi boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Nah ini karena para akademisi itu adalah seseorang yang mencintai kebenaran. Para ulama mencintai kebenaran. Kenapa mencintai kebenaran? Karena ia takut kepada Allah. Kalau dia tidak benar, maka akan dihukum oleh Allah. Nah sehingga ada kaidah seperti tadi, bahwa pelajar, akademisi, para ulama boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Sehingga segala pendapat yang disampaikan itu ada referensinya, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Kalau akademisi, pelajar menyampaikan asal-asalan tanpa ada sumber yang jelas, berpendapat tanpa ada referensi, nah ini yang patut diwaspadai. Gak usah berdiskusi dengan orang-orang yang model begini. Wala yusawaro. Lah kemudian tadi melanjutkan daripada cerita perintah ya, perintahnya Syekh Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan As-Tsauri untuk bermusyawarah dalam setiap perkara, bermusyawarah dengan para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah. Dan Syekh Az-Zarnuji menyampaikan, wa talabal ilma min a'lal umur wa as'abuha fakana al-musyawara fi aham wa awjaba. Bahwa sesungguhnya mencari ilmu merupakan bagian daripada kemuliaan perkara. Jadi dalam urusan apapun, mencari ilmu itu adalah yang paling mulia. Dalam urusan apapun, mencari ilmu adalah tujuan yang paling mulia. Dan dalam urusan apapun, mencari ilmu adalah
bagian daripada perkara yang paling sulitnya perkara. Jadi selain daripada paling mulianya permasalahan, mencari ilmu juga paling susahnya permasalahan, paling susahnya perkara. Jadi kalau Anda merasakan bahwa berbisnis itu susah, maka mencari ilmu itu ya lebih susah. Fakana al-musyawarah fihi aham wa aujab. Oleh karena itu, musyawarah dalam mencari ilmu merupakan bagian yang penting, ya, bagian yang harus dilakukan. Jangan sampai Anda mencari ilmu itu dalam menentukan berbagai halnya itu tanpa musyawarah. Harus ada musyawarah. Ketika akan belajar di mana, mencari lembaga pendidikan kayak apa, gurunya, pelajarannya, dan seterusnya, itu harus bermusyawarah. Sehingga perlu meminta saran, meminta pendapat kepada para guru, kepada para ulama, kepada para akademisi yang memahami dalam permasalahan.